Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dari KPOM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kedua dari LDK, yakni tentang keorganisasian. Di Tentang keorganisasian ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, seperti yang pertama pelaksanaan keorganisasian dan apa aja yang dilakukan selama di organisasi dan perbedaannya dengan kepanitiaan. oke, Karena sebenarnya sebelum ada kepanitiaan harus ada organisasi dulu. betul. Oke, kita langsung masuk aja ke materi organisasi. Ke timeline semester ganjil. Oke, ada kelihatan ya? Aku Iya, zoom aja. Oke, di sini. Jadi yang pertama, udah kelihatan kan? sudah. Aku jelasin lagi deh. Eh, iya, oke, cukup. Oke. Jadi di sini ada survei peminatan siswa periodik. Tapi sebelum itu ada PLS. Jadi di PLS itu ya pengenalan lingkungan sekolah pada dasarnya harus menghasilkan atau ya istilahnya menghasilkan data yang namanya survei peminatan siswa periodik. Jadi setiap tahun Iya, itu dilaksanain. ya. Jadi bukan hanya siswa baru saja yang mengenal sekolah, tapi dari pengurus-pengurus ekskul juga ingin mengenal siswa-siswanya. Betul banget. Jadi datanya ini tuh berguna banget nanti buat sama ekskul-ekskul karena biasanya ekskul itu pakai data tersebut buat ngelihat calon-calon anggotanya gitu. Ya, Jadi habis ada survei, biasanya itu surveinya itu kita kasih ke pengurus kumpulan ekskul. ya ke pengurus ekskul. Jadi di pengurus ekskul itu ngeliat data-datanya baru tuh mulai kebayang tuh dalam 1 tahun Mm-mm. itu dia menjadi ekskul prioritas atau enggak. Maksudnya ekskul Ya, prioritas itu apa kalau boleh tahu? ya, ekskul prioritas itu adalah ekskul yang peminatnya lebih banyak dan mungkin kerjanya karena lebih banyak orangnya jadi lebih optimal gitu, lebih banyak yang bisa dikerjakan. Betul, apalagi kalau misalnya yang daftar-daftar itu udah punya pengalaman atau bakat gitu loh. Jadi itu Iya. sebelumnya dia udah pernah misalkan dia kelas pas di SMP dia ikut OSN terus, baru tuh dia masuk Mm-mm. IPK ternyata kan. OP gitu. Masuk IPK kelihatan tuh kan nama-namanya dia. Oh, berarti ekskul ini udah harus mulai aware kan kalau misalnya ada Iya. siswa yang masuk ke ekskulnya. Nah, Mm-mm. nanti di situ ekskulnya itu bisa buat kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan pada rapat rancangan anggaran belanja OSIS. Nah, itu dilaksanakan pada saat LDK. Betul. Jadi habis ini siang ini nanti kita jam 2 akan ada rapat Rapat rancangan anggaran. anggaran Iya. RABU bersama dengan ekskul. Jadi ekskul sebelumnya udah mempersiapkan permohonan dana selama setahun bakal mau buat apa aja proker atau inventaris. Jadi bisa mengajukan benda atau mengajukan uang gitu. Oke, dari situ saya rasa bisa dievaluasi kembali. Jadi semua yang di sini tuh kalian bisa evaluasi kembali. Ini masih tahap-tahap di sini tuh sangat fleksibel ya, masih bisa Dan ini masih diubah-ubah. sangat umum. Betul. Jadi di sini Pengembangannya kembali ke pelaksananya yaitu kalian. betul. Nah, jadi tolong kalau misalnya masih ada yang masih belum dirasa maksimal dibetulkan kembali. Tolong evaluasi. Selanjutnya ada rapat program kerja semester ganjil. Di sini bersama dengan kalian, bersama dengan CPOM di FGD Iya. nanti. Jadi nanti kalian bakal dibagi dengan kelompok, di mana setiap kelompok mesti mempersiapkan program kerja. Nanti misalkan ada 4 kelompok, Iya. berarti misalkan pembagian kita terserah kita mau gimana. Nanti mungkin Hmm. kelompok 1 sama kelompok 3 ngambil semester ganjil. Ganjil. Baru kelompok 2 sama Oh, dua kelompok dan kelompok 4 empat. misalkan dapat semester genap. Jadi mereka Iya. siapin sesuai dengan semester yang mereka dapatkan. Kenapa Betul. begitu? Kenapa begitu? Kenapa kalau boleh tahu? Bisa dijelasin? Ya.
Karena program-program kerja ini kan kalau misalkan kita bagi ke 4 kelompok untuk 1 tahun ajaran, takutnya nanti malah kurang fokus sama timelinenya. Jadi kita bagi ganjil genap supaya misalkan oh yang ganjil kemungkinan besar masih masih dalam masa pandemi seperti ini ya. Jadi Ya, mungkin bisa mikirkan proker-proker yang available buat sekarang. betul. Dan untuk yang genap nanti, kalau harapannya situasi sudah berjalan normal, program-program yang bisa harusnya dilaksanakan di semester ganjil bisa dilempar ke semester genap atau mungkin disatukan dengan program kerja lain. Betul. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Nanti setelah rapat di FGD itu bakal menghasilkan yang namanya rancangan program kerja semester ganjil. Iya. Nanti rancangan tersebut akan disahkan di pleno 2. Nah, kalau mau dijelasin nih Kak Danan, pleno itu apa? Oke. Jadi pleno itu sebenarnya adalah tempatnya bagi organisasi dan ekskul ya untuk melaporkan pertanggungjawaban dari program kerja. Jadi kan setiap ekskul dan OSIS sendiri juga punya program kerja. Nah, itu kan kayak program-program kerja itu mereka selama ini berjalan. Nah, pleno ini adalah wadah bagi OSIS dan ekskul-ekskul ini untuk mempertanggungjawabkan. Jadi ya masa ada program kerja gak ditanggungjawabkan ke pihak. Nah, ini yang melaksanakan pleno ini adalah MPK. Sekaligus tujuannya apa untuk melihat bagaimana ekskul-ekskul dan OSIS ini menggunakan dana yang sudah disalurkan, yaitu dana Betul. OSIS. Dan juga di sini ada tambahan bahwa di sidang pleno ini tidak hanya untuk laporan pertanggungjawaban, tapi juga penetapan dan pengesahan keputusan untuk kedepannya. Di sini ada rabo dan program kerja semester ganjil untuk pleno yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Betul. Jadi selain ada laporan semester genap tahun sebelumnya, Mm-mm. itu ada pengesahan rabo umum sama proker semester ganjil di semester itu, karena kan itu semester Ya, ganjil. ya, nanti yang kalian jalani itu akan disahkan di pleno. Betul. Jadi usahakan apa yang sudah di pleno itu, apa yang sudah disahkan itu adalah gambaran umum yang bakal kalian laksanakan. Bukan gambaran umum lagi sih, sebaiknya sudah gambaran detail seharusnya Mm-mm. yang bakal kalian laksanain setelahnya. Karena semakin detail semakin siap kalian menyiapkan suatu apa ya, proker atau suatu ide, maka di hari H itu akan semakin gampang melaksanakannya. Betul. Nih, habis itu ada pelantikan pengurus CPOM, pelantikan pengurus OSIS MPK sama eh, ekskul. Iya. Nah, untuk pelantikan dan masa kondisional ini sebenarnya ya masih bisa apa ya bisa dibilang karena situasinya masih sulit seperti sekarang, jadi masih bisa fleksibel lah waktunya kapan. Betul. Bahkan mungkin kalian mau berjalan dulu organisasinya tapi belum dilantik itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Betul. Jadi kita juga udah mencanangkan ya, baru mencanangkan eh Mm-mm. bahwa pelantikan pengurus OSIS dan MPK ini dan ekskul ini dilaksanakan nanti setelah kita bisa upacara pertama ya, upacara pertama di semester 2. Iya, Caranya upacara seperti itu. pertama langsung pelantikan. Nah, seperti itu. Jadi kalian baru ketemu langsung Dilantik. dilantik. Mantap. Seperti itu. Jadi habis ya sebelum itu ini ada yang baru nih. Ada, Mungkin masih iya. asing yang dengan Kak kelas yang kelas 11 juga masih asing nih. Apa nih Iya. masa kondisional? Apa nih masa transisi? Jadi setelah kita pertimbangkan lagi kita perlu yang namanya masa kondisional atau masa transisi. Itu masa apa? Itu apa sih sebenarnya? Jadi setelah kita pikir-pikir bahwa sebenarnya kita ini butuh masa penyesuaian. Apa Hmm. itu masa penyesuaian maksudnya? Jadi setelah kalian diterima, kalian akan ditempatkan di divisi masing-masing ya kan? Ya, bisa Eh, sesuai minat biasanya. betul, sesuai dengan yang didaftar makan. Mm-mm. Lalu nanti tapi mungkin ada juga yang nggak dapet
tidak sesuai gitu kan. Nah, di sini kalau kalian keterima dan kalian kayak istilahnya merasa keberatan dengan keputusan yang sudah kita buat ya, istilahnya kalian masih bisa memprotes, kenapa aku masuk sini, kenapa aku masuk sini, karena pada dasarnya kita tuh nggak pernah bisa dapet Data yang pasti. data yang akurat banget yang Iya. bakal menggambarkan kamu dalam 1 tahun ke depan. Wah, kita nggak bisa Iya. bakal tahu secara paten ya istilahnya, secara 100% bahwa kalian selama 1 tahun ke depan itu bakal semangat Optimal di terus mana. ya, istilahnya gitulah. Jadi kalau misalnya kalian nggak cocok apa dengan keputusan kita gitu, kalian bisa lapor ke MPK khususnya di bagian BPH, khususnya di bagian PSDM. Pengembangan sumber daya manusia. Nah, karena di PSDM di MPK itu tugasnya yang ngatur-ngatur di SDM di sekitaran MPK sama OSIS. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nggak keberatan atau nanti kalian kesusahan atau masih bingung, silahkan lapor ke PSDM di bagian MPK supaya bisa diberi solusinya. Mungkin nanti ternyata ada dua orang yang pengen saling lintas itu. Jadi kalian kalau sudah keterima, aku harapkan ya tidak keluar gitu loh. Ya. Tetapi kalian masih bisa pindah gitu. Misalkan kalian pengen pindah ke divisi yang lain. Tapi kalau pindah antar organisasi, misalkan OSIS ke MPK atau MPK ke OSIS, itu agak berat. Sudah sulit ya. Agak berat. Cuman kalau misalnya perpindahan antara divisi itu mungkin masih bisa. Karena misalkan si A pengen pindah ke divisi B dan si B pengen pindah ke divisinya si A gitu kan. Jadi ini bisa diatur kan jadinya. Jadi bisa tinggal ditukar aja gitu. Di istilahnya seperti itu. Dan itu kalian nggak perlu malu ya, karena PSDM itu pasti menutup informasi. Jadi tinggal rahasia aja di antara kalian dan PSDM. Kalau misalnya seandainya nggak ke accept atau nggak keterima kalian itu perpindahannya, maka ya sudah, selama 1 tahun kalian di situ jalani saja. Karena kalian harus ingat ya bahwa kalau misalnya kalian melaksanain sesuatu itu dengan enjoy, melaksanain sesuatu itu dengan ikhlas, ya hasilnya pasti lebih bagus. Iya betul. Karena jujur apa sih yang memotivasi kita buat ngelaksanain seleksi seperti ini? Apa yang menjadi motivasi kita buat melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Sebenarnya sekarang ini kenapa kita buat materi buat kalian? Ayo, kenapa kita buat mempersiapkan kalian buat tahun-tahun selanjutnya? Kenapa? Sebenarnya kan tidak ada hubungannya dengan saya nanti. Bahkan kita nanti bakal lulus gitu loh. Tapi kenapa kita malah mempersiapkan buat kalian? Jadi sebenarnya ada dorongan sendiri karena kita tuh enjoy gitu loh ngelaksanainnya. Dan kalau saya sendiri dorongannya itu adalah supaya kesalahannya tidak terulang. Betul, nggak terulang. Banyak banget. Kalau Dadan kan nggak terulang. Kalau saya sebenarnya lebih ke amal jariah ya, karena berkelanjutan. Karena kalau nggak kita gitu yang betulin, siapa lagi yang bakal mau betulin gitu loh. Karena ini kesempatan yang sangat strategis ya. Kita lagi kosong melompong, tidak ada proker, jadi kita mending fokus buat materi ini, karena materi ini pun tahun depan kalian bisa nonton lagi, bahkan setelah kalian diterima kalian bisa nonton lagi gitu. Betul. Jadi jangka panjangnya panjang banget. Konsep terlebih dahulu. Betul. Jadi tanamkan konsep bahwa persiapan itu bisa dilakukan dari sekarang. Oke. Lanjut lagi Kak. Oke, kita lanjut ya ke bagian masa bakti. Masa bakti ini sebenarnya adalah pelaksanaan dari proker yang sudah disiapkan. Seperti itu. Jadi gampang aja sebenarnya. Iya. Nah, ini prokernya nanti ya. Seperti yang dibilang tadi di FGD nanti bakal didiskusikan bersama. Betul. Nanti juga kita nggak bahas kepanitiaan dan apa-apa di sini. Nanti habis ini kita bahas tentang di materi ketiga bakal dibahas tentang lebih lanjut tentang kepanitiaan.
Habis itu Nah, nanti di kepanitiaan tuh biasanya ada panitia dong, ya kan? Ada panitia. Nanti di situ kalian tugasnya di kepanitiaan itu kalian menagih. Jadi misalkan kalian dari divisi keolahragaan, maka ada YPK Cup. Kalian menagih BPH dari kepanitiaan YPK Cup yang bertanggung jawab dalam BPK Cup, ketua panitia, baru bendahara, sekretaris. Kalian menagih LPJ dari proker tersebut. Jadi misalkan ada ekskul juga, itu kan tadi kalau misalnya IPK Cup. Kalau misalnya ekskul gimana gitu. Jadi kalau misalnya ekskul sekarang misalkan ekskul melapor sebelumnya itu adalah di sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu yang melapor di pleno yang berdiri di depan itu biasanya ekskul, ketua ekskul. ketua ekskul. Tapi sekarang yang melapor itu divisi. Karena kita nganggap bahwa jadinya anggota OSIS itu nggak ada kerjanya gitu kan. Takutnya kayak gitu. Iya, Jadinya akhirnya ekskul harus ngelapor ke OSIS, OSIS yang melapor ke MPK gitu. betul. Habis itu nanti pengumpulan LPJ proker sama inventaris. Jadi selama 1 tahun itu kan udah dicanangkan tuh, udah dianggarkan bahwa bakal beli inventaris apa aja, bakal ngeluarin duit buat proker apa aja. Nanti kalau laporannya proker itu atau duit yang dipakai buat proker itu pasti berupa LPJ. Jadi dalam duit itu duitnya dipakai buat apa aja. Kalau dibelikan buat inventaris, maka inventarisnya mana, jumlahnya ada nggak, baru fisiknya ada nggak, apakah ini gaib doang gitu kan. Jadi Notanya yang paling penting notanya terutama. paling penting, sama barangnya juga paling penting. Iya, Di mana posisinya sekarang? Itu biasanya yang ngatur di bagian sekretaris dan bendahara di OSIS. Jadi sekretaris itu dan bendahara di OSIS juga termasuk treasurer kalau di bahasa Inggrisnya. Apa ya? Inventarisir. Nah, itu inventarisir dari barang-barang. Jadi barang-barang ekskul A misalkan dan barang-barang ekskul B itu sebenarnya sama punya bersama gitu loh. Sebenarnya punya bersama tapi yang ngurus menyimpan itu semuanya adalah OSIS. Jadi misalkan ekskul A punya barang A dan ekskul B punya barang B. Pas ekskul A pengen bikin proker A misalkan, maka dia butuh barangnya si B juga ternyata. Oh, gitu kan. melapor dulu. Akhirnya melapor dulu, minjem buat ngambil barang B sama misalkan butuh juga barang A. Jadi dia ngelapor ambil dua-duanya, lalu itu dicatat sampai inventarisir supaya ini diambil siapa, sampai kapan, buat apa, yang tanggung jawab siapa. Biasanya kayak gitu. Tapi ini belum ada anunya, belum ada bukunya, belum ada buku yang ngatur tentang Ya, inventaris. Jadi tugas kalian lagi ya buat mempersiapkan gimana caranya, gimana prosesnya, gimana prosedurnya. Uh, jadi seperti itu. Lalu lanjut ada rapat program kerja semester genap. Nah, setelah akhir masa bakti, jadi hampir deket-deket selibur nih, hampir deket-deket libur semester 2. Itu siapkan rapat program kerja semester genap. Kalian bisa laksanainnya itu rapat online yang pas liburan semester, itu bisa banget gitu kan. ini kecil-kecilan aja lah. Kecil-kecilan aja, masih dalam internal OSIS. Iya, Betul. Habis itu nanti di rapat sini kalian menetapkan ada program kerja apa aja yang bakal kalian lakukan gitu dalam semester 2. Habis itu libur deh semester 2. Jadi itu yang kira-kira terbayang. ini khusus yang ganjil dulu ya. Ya, ini Nanti yang genep malah lebih simpel lagi daripada yang ini. betul. Kita lanjut ke semester genap. Nah, Ini bisa dilihat kalau ya. bisa lihat ya semester ganjil lah 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, banyak banget. Kita lihat semester genap 3, teman-teman. Ternyata tinggal dikit aja. Oke. Oke, kita langsung ke kelas meeting. Jadi nanti setelah libur semester itu bakal biasanya sebelum itu ada kelas meeting kan. Jadi yang pas sebelum Iya. liburnya ada kelas meeting. Di sini ada kelas meeting sebenarnya. Tapi jangan kasih tau Iya. siapa-siapa ya. Di sini ada kelas meeting. Sebenarnya kita lupa tulis aja sebenarnya. Ada kelas meeting. Jadi di sini ada kelas setelah ada libur semester ada kelas meeting. Setelah kelas meeting ada libur semester. Baru tuh bakal ada penetapan dan pembagian pendanaan RABO semester 2.
Jadi tadi kan sudah dibuat nih pengesahan rabo umum. Ini rabo umum. Di rabo umum itu nanti kalian lihat ya, kalian lihat nanti di rapat rabo umum itu pembagian persentase. Ya, nanti Betul. pembagian persentase. Jadi untuk semester 1 kita mau keluarkan berapa persen, untuk semester 2 kita mau keluarkan berapa persen. Baru yang kita Iya. sisakan berapa persen. Yang sisa tuh namanya biasanya dana luar biasa. Kita buat kekurangan dana. Baru Iya. sama buat adik Keperluan mendadak. kelas, keperluan adik kelas. Nah, itu dana luar biasa. Jadi sisa-sisa. Jadi keperluan mendadak sama buat adik kelas. Kayak gitu. Baru tuh nanti di sini perbedaan adalah pembagian penetapan rabo buat semester 2. Jadi yang semester 1 udah lewat, semester 2 sekarang. Misalkan semester 1 ada sisanya, maka sisanya itu akan masuk ke dana luar biasa, nggak boleh dipakai di semester 2. Itu istilahnya. Karena di semester 2 kan udah ditetapkan berapa persen, tapi Iya. tetap harus ada angka fleksibilitas. Ini belum ada juknisnya juga, belum ada prosedurnya. Nah, ini kalian buat aja sendiri kayak mana nanti jadinya. Jadi masih ada dua ya yang belum ada juknisnya, belum ada prosedurnya. Lalu nanti di pleno 1, kenapa namanya pleno 1? Karena ini laporan semester 1 ya gitu. Satu. Jadi semester 2 malah pleno 1. Semester 1 pleno 2 gitu. Dua. Jadi kita patokannya itu adalah laporannya. Laporannya, betul. Jadi kalau pleno 2 berarti laporan semester 2 di semester 1. Pleno 1 itu laporan semester Semester 1 satu di di semester semester 2. 2. Ya ngerti ya, ngerti ya. Ya, gampang lah. Habis itu di sini ada penetapan proker semester genap. Jadi sudah dirapatkan tadi di akhir semester Ya di akhir semester 1 1. yang kecil-kecilan itu. Ya. Lalu ini dilaksanain di sini. Ya, Ini istilahnya juga kalian ini berdasarkan data yang sudah kalian siapkan sendiri di sini FGD. di FGD. Jadi semuanya berkelanjutan ternyata ya. Iya. Jadi dalam seminggu ke depan ini pemikiran kalian itu harus sudah visioner lah. Udah sampai semester 2 gitu ya. Harus dibuka pikiran kalian gitu. Lanjut, nanti di sini di laporan LPJ semester ganjil dan penetapan proker semester genap itu bakal ditetapkan dong gitu kan, prokernya apa aja. Lalu seperti biasa kita sudah tulis di sebelumnya, sama di semester genap ada maksa bakti genap. Jadi ini pelaksanaan proker semester genap. Habis itu, misalkan di sini biasanya luas ini kan. Kenapa luas banget di sini? Karena di sini ada banyak. Biasanya proker di sini itu paling besar. Ya, paling bertumpuk-tumpuk. Paling Dari ekskul ini ada, dari OSIS sendiri ada, dari ekskul yang biasanya lain ada. di sini YPKK, baru itu ada aksi muda, baru itu ada apa lagi? Ada apa namanya? Ada Pasca, ya, baru ada apa lagi? Oh ya, Pasca, habis Pasca itu ada. Sebelumnya ada Natal Ya, ada Natal, ada prom juga di sini. Ya, prom. Baru tuh ya banyak lah di sini jadinya. Ya, Jadi bertumpuk. Jadi kalau misalnya mau disimpulin sebenarnya semester genap ini semester genap ya, atau semester apa ya? Semester proker. Semester proker. Semester sibuk. Waduh, salah. Oke. Semester sibuk ya sini. Sini benar-benar rame cuapek kamu nanti di sini. Tapi tetap kalau misalnya aku kalau misalnya enjoy aja aman sebenarnya. Aman. Aman. Habis itu rapat ini apa ini? Itu semester 1 tadi, Kak. Oh ya, semester 1. Ini ada pengumpulan LPJ, proker dan inventaris. Ini semester genap ya. Udah. Ini sama aja teknisnya kayak yang semester 1 Pokoknya setiap masa bakti ada pengumpulan LPJ lah. Habis itu nanti dilaporin LPJ-nya itu di pleno 2. Nah, semester 1, semester 2. Biasanya kalau dari tahun ke tahun pengumpulan LPJ itu kan mendadak pada saat pleno ya, Kak ya. Nah, untuk tahun kalian nanti usahakan setelah selesai program kerja itu langsung kalian buat sendiri. Meskipun belum ada format dari pihak MPK, tapi paling nggak kalian buat dulu supaya masih fresh ingatannya, lalu langsung kalian berikan ke OSIS yang membawahi bidang kalian. Betul, berarti udah ada 3 ya, Kak, yang belum ada kita punya. Pertama tadi apa? Pertama inventaris. Baru itu ada
Ada eh Rabu. Rabu tadi gimana cara apa itu prosedurnya. Baru yang ketiga tadi Format LPJ. formatnya LPJ belum ada juga. Jadi banyak Iya. banget PR-PR buat kalian. Udah 3. Nah, Habis nanti itu kalau kalian sudah kumpulkan ke OSIS supaya apa? Supaya OSISnya itu bisa langsung istilahnya benar-benar membawahi, benar-benar tahu permasalahannya dari kepanitiaan kalian. betul. Jadi seperti itu buat semester timelinenya udah 25 menit ya kayak buat timelinenya. Habis ini Nah, ini kita bahas langsung ke struktural. Kita ke nah, MPK dulu ya. Kita ke MPK. Seret. iya. Tapi sebelum ini ada kesekretariatan. Nanti kita bakal jelasin per komisi, tapi sebelum itu kita ke BPH dulu, Deng, di BPH. BPH itu apa sih? Nah, bisa dilihat ya, BPH itu adalah Badan Pengurus Harian. Dari apa? Karena ini kita membahas MPK dulu, jadi Badan Pengurus Harian dari MPK. Intinya itu adalah Hokage, biasanya dibilang. Itu adalah Betul. pengurus yang intinya. Ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris bendahara, dan PSDM. Kalau ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara itu kan saya yakin juga kalian sudah banyak yang tahu. PSDM ini yang masih cukup awam tadi. Nah, jadi seperti dengan namanya pengembangan sumber daya manusia, dia itu tugasnya adalah benar-benar mengatur keanggotaan internal gitu Kak ya. Betul. Oke. Dilanjut Kak. Sudah, Oke. sudah. Itu aja. Sudah satu aja. Oke, kalau mau tak tambahin sedikit, jadi SDM ini mastiin kalau misalnya tenaga SDM-nya siswa kita itu, apalagi khususnya OSIS MPK itu mampu buat jadi panitia. Jadi keputusan SDM itu bakal nanti setiap anggota organisasi OSIS MPK itu bisa Dapat dan program pasti kerja. ikut proker. Minimal maksimalnya berapa ya tergantung kemampuanmu dan tergantung izin dari PSDM. Jadi kamu nggak bisa mungkin ikut semuanya. Jadi nggak bakal dibolehin ikut semuanya. Karena nggak Nggak mungkin. manusiawi. Nggak manusiawi ya. Jadi kita sebenarnya tahun-tahun sebelumnya nggak manusiawi ya Ya. pelaksanaannya. Kita kalau tahun-tahun sebelumnya itu ikut semuanya, bodo amat mau lu OSIS mau lu MPK, pokoknya dilibas aja semuanya, ikut semuanya gitu kan. Tapi sebenarnya itu berdampak banget sama nilai akademis sebenarnya. Betul. Berdampak banget sama nilai akademis karena nanti apalagi di semester 2 itu kamu bakal ngelewatin yang namanya pelajaran banyak banget. Apalagi Dispennya itu tidak tertolong nggak lagi. tertolong, apalagi di BPH. BPH itu misalkan ketua panitia itu hampir setiap hari itu dispen. Kenapa? Hmm. Karena yang bertanggung jawab, yang kadang-kadang yang dipanggil tuh dia dalam apa-apa Urusannya gitu. banyak lah. Urusannya banyak lah, dari Ya, perizinan, dari ya banyak lah pokoknya kalau mau ya, dijelasin. jadi intinya kami berharap dengan adanya struktur baru yaitu PSDM ini bisa lebih efektif lah bagaimana Betul. OSIS MPK ini bekerja di keorganisasian, bekerja di kepanitiaan dan juga tetap tidak keteteran dalam akademiknya. Betul. Seperti itu, teman-teman. Ini ada sekretaris bendara ya, seperti biasa. Sekretaris itu yang mengarsipkan dalam 1 tahun itu apa aja. Jadi nanti tolong sekretaris OSIS, sekretaris MPK buat folder khusus atau buat arsip khusus. Nanti insya Allah bakal dibeliin yang namanya hard disk. Jadi kalian hard disk itu bisa dioper-oper, hard disk sakti lah namanya lah. Isinya ada Ada logo, semua arsip, logo, KSK, surat-surat inventaris, surat penting. dinas, surat ya semuanya lah, suratnya itu harus ada di situ. Bendahara juga begitu, laporan anggaran, rincian pengeluaran, bukti pengeluaran, semuanya ada di situ harusnya. Tapi yang perbedaannya antara OSIS dan MPK, kalau MPK ini bendahara yang khusus buat komisinya sendiri. Ya. Sekretaris itu misalkan komisi ini menghasilkan ini, misalkan komisi ini menghasilkan data A. Data A-nya itu disimpan dan diarsipkan oleh sekretaris gitu. Oke. Lanjut ya, kita ke sini. Komisi rumah tangga dan oh enggak, kalau ini berarti kita langsung ke sini Kita aja. lanjut saja. Di bawahnya lebih detail lagi karena. Mm-mm.
Oke. Nah, ini komisi pertama, komisi rumah tangga dan aspirasi. Nah, dia kan menyangkut dua aspek nih. Yang pertama aspek rumah tangga. OSIS itu ada rumah tangga dari perangkat OSIS yang kemarin sudah kita jelaskan. Betul. MPK, OSIS, dan ekskul itu merupakan perangkat OSIS. Secara Betul. umum melakukan manajemen terhadap berapa poin. Itu hasil peraturan yang ditetapkan Komisi 2, hasil kegiatan yang ditetapkan Komisi 3, dan hasil data pengawasan dari Komisi 4. Nah, jadi komisi rumah tangga ini juga mencakup dari komisi-komisi lain yang mempunyai data-data atau dokumen-dokumen penting. Betul. Itu dia Karena yang apa rumah tangga itu sebenarnya ya interaksi kan, interaksi ya. atau buat peraturan apa saja sih yang harus dipatuhi oleh ekskul, OSIS dan MPK gitu loh. Nah, istilahnya komisi-komisi yang tadi Komisi 2, Komisi 3, 4 itu nanti dijelaskan bahwa mereka yang membuat, mereka yang merancang, bertanggung jawab. Nah, komisi rumah tangga ini yang mencetaknya lah. Iya, betul. Misalkan ada hasil buku kegiatan yang udah ditetapkan oleh Komisi 3, itu mereka yang dicetak lah, membuat fisiknya supaya buku ini ya berguna, bukan secara ide, bukan secara rancangan, tapi juga berguna ya secara real gitu loh. Ada bentuknya. Nah, dan juga mengurusi keperluan-keperluan lain yang kecil-kecilan seperti Betul. inventaris, misalkan jas dan lain-lain. Oke. Betul. Nah, lalu aspek yang kedua di sini adalah aspirasi. Aspirasi itu ya risetnya terhadap masukan dari siswa, keluhan dari siswa, lalu dari aspirasi itu diolah supaya kita bisa sampaikanlah ke pihak sekolah tentang apa yang siswa selama ini suarakan. Nah, ini Betul. juga sebenarnya biasanya belum efektif, tapi ya pelaksanaannya kali ini kami harap bisa lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Betul. Nanti di sini juga ada mengolah aspirasi. Jadi nanti ada perbedaannya antara aspirasi sama keluhan. Oke. Perbedaan aspirasi sama nanti bakal ke bagian laporan si mana ya. Nanti pokoknya ada perbedaannya. Jadi tolong dibedakan antara aspirasi dan keluhan ya. Jadi beda Ya, aspirasi sama keluhan ya, beda. ya. Kalau keluhan di sini berarti keluhan secara umum atas OSIS dan MPK. Nanti kalau di pengawasan itu keluhan yang bersifat mengkritik kinerja proker atau Ya. ya program kerja. Jadi perbedaan di situ ya. Kalau rumah tangga dan aspirasi itu OSIS MPK secara umum, maka kalau pengawasan itu program kerjanya. Oke, Iya. aman. Oke. Oke. Mari kita lanjutkan ke komisi kedua. Nah, ini komisi peraturan dan perundang-undangan. Nah, yaitu ya sudah mengerti lah intinya di sini aturan-aturan umum yang bakal berjalan untuk 1 tahun. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang sebenarnya bukan tanggung jawab dari Komisi 2, tapi bisa apa ya istilahnya? Bisa dibantu dikerjakan oleh Komisi 2. Yang selama ini belum ada yaitu buku aturan khusus program kerja atau buku kegiatan pada Komisi 3, peraturan sidang pada Komisi 4 yang perlu dioptimalkan lagi. Nah, lalu peraturan pengajuan dana, pengaturan inventaris tadi yang sudah kami jelaskan di awal. Yuk. Nah, ini buat semuanya, buat nanti kalau calon MPK nanti, misalkan komisi 1, komisi 3, komisi 4, komisi 5 itu membutuhkan peraturan, misalkan komisi laporan dan sidang. Kan mereka akan melaksanakan sidang, gitu ya kan. Nanti mereka juga butuh dong yang namanya peraturan sidang, iya nggak sih, ya kan? Iya. Peraturannya itu juga bisa dibantu dengan komisi 2, peraturan sidang gitu. Namanya di Ya. sini komisi 2. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh komisi 2 ini nanti bakal berhubungan dengan komisi-komisi lainnya. Misalkan buku kegiatan juga butuh peraturan untuk melaksanakan butuh peraturan kegiatan apa itu menjadi panitia misalkan. Nanti misalkan panitia yang ikut peraturannya harus gimana? Harus menaati undang-undang yang berlaku dan lain-lain. Nah, undang-undangnya itu juga bisa dibantu oleh peraturan dan perundangan komisi 2 jadi gitu. Nah,
Nah, tapi dia tetap tugas utamanya adalah di poin kedua, yaitu perundangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Betul. Peraturan yang umum secara 1 tahun. Jadi untuk peraturan-peraturan lain di poin-poin pertama itu, dia hanya membantu saja memberi masukan. Betul. Yang sekarang kita belum punya lah. Ya, Jadi urgensi gitu. oke. Ayo Kak. Tetapi harus paling ingat ini, Tar. Harus ingat Oh ya, tugas utamanya adalah yang poin kedua itu. poin kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita bisa dibilang berantakan. Berantakan banget. Setelah kita cek lagi, cek ulang, kok rasanya kita kayak poin A ini harusnya bareng bisa nyatu gitu loh, bisa dirangkum dalam satu poin gitu lah. Jadi harusnya babnya itu satu gitu, misalkan bab tentang OSIS gitu, maka nanti di situ ada lagi bahas, misalkan di awal-awal bahas tentang OSIS, habis itu tiba-tiba bahas lagi tentang MPK, habis itu bahas lagi tentang ekskul, baru tiba-tiba ada bahas lagi tentang OSIS. Loh, ini bab apa gitu. Jadi ya seharusnya bab yang di bawah ini nyatu dengan bab yang di OSIS. OSIS ya satu bab secara umum. Jadi kalau bahas OSIS, OSIS sampai selesai. Berarti nanti di bawah nggak boleh ada OSIS lagi gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi masih berantakan banget ADRT kita, kalau mau dilihat tuh malu sebenarnya. Oke. Halo? Oke, kita lanjut aja ke komisi 3. Ini dia. Nah, yang ketiga ini komisi buku kegiatan. Nah, komisi buku kegiatan itu bukan berarti komisi yang nggak ada kegiatan ya, tapi justru dia ini merancang bagaimana program-program kerja yang wajib seperti PLS itu kan wajib. Lalu untuk program-program pengembangan itu juga harus segera dibuat buku program kerjanya berdasarkan dari apa tadi yang sudah disahkan di pleno sebelumnya. Misalkan di pleno 2 nanti ada rancangan program kerja semester 1. Nah, itu kalau bisa sebaiknya setelah disahkan itu langsung dicari-carilah referensi nanti pelaksanaannya mau gini 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 gini. Oke, lalu di pleno 1 juga nanti disahkan laporan program kerja semester genap. Nah, langsung dicari referensi untuk buku aturannya nanti kira-kira seperti apa. Betul. Jadi kalau mau dikasih gambarannya secara umum, karena kan kita ada setiap tahun ngelaksanain PLS, baru itu biasanya dilanjutkan oleh makrab, Makrab. kan. PLS itu kita mesti dievaluasi dan dibuatkan apa ya, tutorial PLS lah. Tutorial ngelaksanain PLS. Jadi tahun depan kalau misalnya skenario terburuknya adalah tidak ada yang lanjut misalkan, ternyata dari semua panitia tuh nggak ada yang mau lanjut PLS, pokoknya aku nggak mau PLS di tahun depan gitu misalkan, siswa baru itu masih bisa ngikutin tutorial yang ada di buku ini tanpa pernah ngikut PLS sebelumnya. Jadi seperti itu tujuannya buku ini. Karena seperti yang kita tahu, seperti yang sudah kita udah bahas berkali-kali, ternyata hampir semua evaluasi yang sudah kita laksanain, dari hampir semua evaluasi yang sudah kita laksanain, semua kekurangan, semua kesalahan itu berasal dari ketidaktahuan atas solusi yang sebelumnya. Ini sebenarnya masalahnya ini dari dulu tuh udah ada, cuman mungkin pada tahun kemarin itu sebenarnya mereka tuh udah menyelesaikan masalah tersebut. Jadi misalkan 2 tahun yang lalu tuh masalah ini tuh ada, cuman di tahun kemarin masalahnya itu udah dibetulin gitu loh, sudah dibetulin bahwa kakak kelasnya sudah tahu, oh tahun ini pada saat itu misalkan ya jok motor itu nggak perlu dibuka gitu, suruh kunci lah, pokoknya kunci aja. Akhirnya pada karena 2 tahun sebelumnya itu bermasalah, ada yang kecurian jok motor ya, di tahun kemarin dibetulkan, dikasih tahu bahwa harus kunci jok motor gitu kan. Maka di tahun selanjutnya kalau misalnya kakak kelasnya lulus semua dan adik kelasnya nggak ada yang tahu bahwa harus disuruh kunci jok motor gitu kan,
Ilmu warisan ini tuh nggak kenalannya. turun, ilmu ini tuh nggak turun. Jadi harus ada buku tutorial, dan kalau misalnya ada suatu evaluasi harus selalu dicatat. Sebenarnya itu mungkin masalah yang sudah kita dapat tahun ini misalkan itu udah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya dan udah pernah kita betulkan. Tetapi sayangnya itu tidak kita Tahu. tahu, sehingga pada tahun kemarin kita menjadi pelaksana itu kita masih belum sadar bahwa ini tuh adalah masalah gitu loh. Jadi pada saat Betul. itu kan kita suruh, oh kunci jok motornya ya mas, kunci jok motornya ya mbak gitu kan misalkan. Sebenarnya kita tapi nggak tahu esensinya itu apa gitu. Suruh kunci jok motor aja gitu kan. Hmm. Ternyata uh, ada pernah kejadian joknya itu dibuka gitu. Dan isinya itu berharga gitu. Jadi harus pelaksanaan itu harus ada teknisnya, dan itu yang pertama tentang evaluasi ya, tentang evaluasi. Ini harusnya MPK di sini kan yang banyak, cuman aku dari ini sebenarnya dari MPK tuh harus ada sudut pandang dari OSISnya juga. Ini sudut pandang dari Iya. OSIS ya. Iya. Lalu sebab nanti kalian kan jadi MPK juga harus bisa yang namanya merencanakan suatu acara. Jadi yang bisa merencanakan selama ini tuh OSIS kan. Selama ini selalu merencanakan itu OSIS, MPK hanya mengevaluasi. Tapi sekarang kita mau mengubah OSIS dan MPK tuh bisa sama-sama merencanakan semuanya suatu acara. Kalau kalian lihat gimana sih cara merencanakan suatu acara yang baik? Kalian harus banyak-banyak dengerin referensi, harus banyak-banyak cari referensi. Contoh, misalkan kalian ingin melaksanain PLS penerimaan siswa, ospek, gimana caranya supaya melaksanakan yang bagus? Kalian cari dulu ospek yang bagus tuh kayak apa gitu. Kalau kalian lihat di beberapa universitas mungkin, contohnya seperti ITB itu melaksanain penerimaannya secara namanya OSKM, dan itu dia persis banget ternyata dengan kalau misalnya kalian bandingkan di ITB itu ada OSKM atau PLS kalau di kita, baru dilanjutkan oleh OHU atau makrab di kita. Jadi sebenarnya Hmm. sama persis gitu kan. Pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya sangat berbeda jauh. Jadi ternyata mereka di kalau misalnya di kita kan ada panpis. Kalau di sana ada mentor seperti itu. Jadi kalian tinggal perbanyak aja referensi gitu. Bulan bahasa HUT itu banyak banget. Kalian tinggal cari pensi SMA banyak banget. Atau dies natalis SMA itu banyak banget. Kalau IPK Cup kalian tinggal cari DBL gitu. Atau cup lainnya. Iya, Tamrin betul. Cup, terus itu apalagi Semada Cup. Semada Cup lebih rendah. Cielah, itu udah jago. Jadi jangan, kalau cari referensi yang lebih tinggi gitu. Jangan Iya. turun-turun yang ke bawah. Kalau misalnya buku kegiatan itu, kenapa aku bilang sangat krusial? Karena ini sebenarnya ya OSIS aksen. Wah, gila. Karena bakal banyak perencanaan program kerja dari sini. Betul, pedomannya itu yang ini. Betul. Isinya itu juga ada, itu bisa dibacain Kak Danan. Nah, esensi dari suatu program kerja yang pertama, yang kedua kaderisasi atau panitia, yang ketiga pola pelaksanaan program kerja, yang keempat anggaran, yang kelima teknis. Jadi sebenarnya ya ini menggambarkan dari ya bagaimana nanti program kerja itu bisa terlaksana dari semua semua aspek-aspek yang perlu disiapkan. Perlu dijelasin Betul. lagi Kak Jack? Apa ya? Esensi dulu. Dari esensi itu sebenarnya eh latar belakangnya itu apa? Kalian harus tahu kalau misalnya laksanain acara itu latar belakangnya apa. Kalau misalnya YPK Cup biasanya proposalnya itu selalu sama setiap tahun. Itu yang bikin saya bosan gitu ya. Itu yang selalu bikin saya pening ya kepalanya. Kenapa selalu harus sama setiap tahun? Padahal sebenarnya setiap tahun itu berbeda. Kenapa bisa harus bilang berbeda? Seharusnya esensi dari suatu program kerja itu kalian sudah paham. Apalagi kalian sebagai BPH. Kalau misalnya kalian ingin melaksanakan suatu acara, misalkan YPK Cup, maka kalian sudah tahu dulu kenapa kita mau ngelaksanain YPK Cup bukan acara yang lain gitu. Kenapa kita ngelaksanain YPK Cup bukan HUT misalkan. Ternyata setelah kita lihat YPK ya itu tim basket dan tim dance-nya itu berpotensi banget buat menang di provinsi gitu. Ya udah, itu jadi latar belakang kita melaksanakan acara ini. Maka itu disusun di proposal itu seperti itu.
Dan kalau misalnya setiap tahun itu dikasih tahu latar belakangnya itu apa. Karena setiap tahun tuh kadang-kadang berbeda. Mungkin nanti kalau misalnya ada YPK selanjutnya ada sisi-sisi online berbau online-nya gitu, ya kan. Latar belakangnya bakal berubah gitu loh. Ya. Dikarenakan tahun sebelumnya kita pernah melaksanakan pandemi bersama-sama, maka diharapkan YPK nanti ini menjadi momen di mana mengumpulkan siswa-siswa yang sebelumnya itu kena pandemi gitu lah istilahnya. Jadi momen setelah pandemi itu kita bakal ngambil momen itu gitu. Jadi katanya itu latar belakangnya itu bakal berubah gitu loh. Baru ada kaderisasi itu seleksi panitia, pola pelaksanaan program kerja itu ya secara nggak langsung draft pelaksanaan itu ada biasanya catatan atau rangkuman biasanya sebelum rapat brainstorming itu biasanya kalian ngumpulin ide dulu, baru itu nanti dirapatin di suatu rapat, dibahas gitu apa yang harus dilakukan. Ini di OSIS ya nanti kalau misalnya kalian bakal ngelaksanain ini, tapi harus ada buku kegiatannya yang mengatur tentang ini. Wah, agak panjang ya penjelasan tentang buku kegiatan. Iya, Oke. karena ini belum ada sebelumnya, jadi Betul. harus dibuat paham tentang ini. Betul. Oke, kita lanjut ke komisi 4 aja kali ya. Oke. Oke, lanjut. Sebentar Kak, belum muncul Kak. Oke, udah muncul. Komisi keempat yaitu komisi pengawasan. Nah, komisi pengawasan ini ya namanya saja sudah bisa dilihat dari namanya. Tugasnya adalah mengawasi, yaitu bagaimana caranya dia mengawasi atau mengevaluasi secara efektif. Yang pertama dia melihat dari acuan yang sudah ada, yaitu apa? Yaitu adalah buku kegiatan yang sudah disusun tadi oleh komisi kegiatan. Nah, dan komisi kegiatan tadi tidak mungkin menyusun buku kegiatan tanpa persetujuan dari BPH dari program itu sendiri. Betul, nggak mungkin semena-mena ngasih tahu, oh tanggal segini kita harus sudah jadi ya gitu, nggak mungkin. Betul. Nanti tidak manusiawi jadinya. Betul, nggak manusiawi nanti jadinya, nggak maksimal. Nah, lalu dia melakukan pengawasan pada saat program kerja ini sedang berjalan. Nah, nanti bisa dibaca poin-poinnya sendiri ya. Nah, jadi maksudnya adalah misalkan kita sedang ada program kerja bulan bahasa atau HUT. Nah, berdasarkan buku yang tadi tuh sudah berisi tentang timeline-nya, lalu berisi tentang panduan-panduannya. Lalu dilihat kok kerjanya bolong-bolong, kok ada yang banyak yang belum terlaksana. Nah, komisi pengawasan ini bisa menggertak panitia lah istilahnya. Nah, betul. Tapi secara internal saja, tidak perlu disebarluaskan kesalahannya. Betul, tidak boleh disebarluaskan kesalahannya. Membuat mental down, guys. Iya, ya kira-kira seperti itu sih. Intinya adalah menjaga keoptimalan dari panitia. Ini yang paling penting ya, guys. Selain mengkritik kinerja, juga memberi solusi. Ya, betul. Nah, gitu. Biasanya ini yang dilupakan, guys. Jadi di dalam OSIS itu, dalam keorganisasian itu harus diingat, selain mengkritik, kalian juga harus memberi solusi. Ya. Lanjut. Ada kesalahan, ada solusi. Oh ya, betul. Lanjut, komisi 5. Nah, ini komisi terakhir di MPK yaitu komisi laporan dan sidang. Dulu. Sidang ini ada sidang-sidang yang biasanya terlaksana itu ada di poin 2, sidang pleno 1 sama 2. Sidang pleno 2. Nah, untuk poin 1 dan poin 3, sidang isu atau masalah umum ini biasanya belum terlaksana. Kalau sidang 3 poin 3 ini sudah pernah terlaksana tapi bukan di periode kami, di periode sebelumnya. Betul. Contohnya di saat ada pengurus OSIS atau MPK yang mengundurkan diri, ini biasanya ada sidang internalnya. Betul. Dan puji Tuhan di angkatan kami tidak ada kasus Yokskun, kita ambis boy. Nah, untuk sidang isu atau masalah umum ini sebenarnya dia ada kaitannya dengan sidang internal. Tapi untuk sidang yang nomor 1 ini dia lebih ke awal mulanya lah.
nanti sidang internal itu bagaimana penyelesaiannya. Kira-kira begitu Kak Jak ya. Betul. Habis ada sidang, ada laporan. Yoi. Nanti di sidang itu biasanya ada laporan. Jadi laporan itu sebenarnya bagaimana cara mengemas suatu sidang. Ini yang belum ada anunya, prosedurnya gimana cara buat laporan yang bagus. Tapi ini sebenarnya internal aja dalam MPK. Ya, Ya, jadi itu. nanti buat komisi laporan dan sidang yang tahun tahun ini berarti kita sebut saja. Saya harap ketika sudah ditugaskan menjadi komisi laporan dan sidang langsung membuat tidak hanya komisi laporan dan sidang tapi semua komisi yang sudah ditetapkan langsung membuat program dokumen-dokumen yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dibuatnya itu dari awal ya. Ya, betul. Udah, itu dari MPK. MPK. Sampai Cukup sini. panjang tapi saya harap bisa dimengerti dengan baik. Betul, karena pada dasarnya yang masih belum banyak persiapannya adalah MPK. Iya. Oke, kita langsung masuk ke organisasi siswa intrasekolah. Wah, OSIS. Sebenarnya bukan OSIS ya, dibilang Badan Pengurus OSIS ya. OSIS itu ada, Badan Pengurus OSIS adalah salah satu perangkat dari OSIS. Gitu. Harus diingat ya guys. Yang pertama ada kesekretariatan KSK. Jadi di dalam OSIS itu ada dua badan, ada dua bidang lah, dua departemen bilangnya. Yakni departemen BPH atau departemen Badan Pengurus Harian. Tapi nggak perlu ada departemennya sih, Badan Pengurus Harian aja. Lalu yang kedua ada departemen pengembangan. Nanti pengembangan itu yang ini, yang selain KSK ini. Jadi selain ini bakal kita jelaskan. Yang pertama adalah kesekretariatan KSK. KSK ini masuk dalam Badan Pengurus Harian dari OSIS. Terdiri dari sekretaris, bendahara, dan humas dan bersatu pengurus administratif OSIS. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi, sekretaris dan bendahara di OSIS itu bukan cuman mempersiapkan dari kalau sekretaris, aku langsung jelasin secara rinci aja. Sekretaris itu pada dasarnya mengarsipkan semua barang-barang atau semua data-data dokumen selama 1 tahun. Jadi bagaimana caranya supaya tahun depan itu tidak ada misinformasi, tidak ada kekurangan informasi, dan bagaimana caranya supaya OSIS tahun depan atau OSIS selanjutnya itu bisa melanjutkan acara, bisa melaksanakan suatu organisasi tanpa harus sebelumnya ikut 2 periode. Jadi contoh buat kalian yang baru masuk kelas 10, kalian tidak perlu harus tunggu 1 tahun dulu baru ngerti gitu loh. Jadi bisa langsung tahu dengan membaca arsip dari sekretaris. Sayangnya tahun ini arsipnya nggak lengkap gitu guys. Jadi kalian belum bisa langsung coba lihat data tahun kemarin, baru tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang belum bisa kayak gitu. Mungkin tahun depan baru bisa kayak gitu kalau misalnya kalian sekretaris dan pendataannya tuh arsipnya tuh lengkap. Lalu di sini ada bendahara. Bendahara sama kalau bisa sih udah coba-coba melaksanakan secara pembukuan. Pembukuannya itu gimana? Pembukuan itu ya pakai akuntansi berarti. Teman sampai sekarang kita kan bermasalahnya di situ kan. Sebenarnya akuntansi itu bisa mempermudah banget kita ngelaksanain organisasi dan kepanitiaan bahkan. Cuman karena sedikit yang bisa atau bahkan nggak ada yang bisa, itu menjadi tantangan gitu buat ngembangin bendahara sendiri. Baru ini ada terakhir humas. Humas kenapa dimasukkan ke dalam sekretariatan? Biasanya kan terpisah ya kan. Alasan kita memasukkan humas dalam sekretariatan adalah pertama, humas dan sekretaris itu sangat tugasnya sangat berhubungan. Kalau misalnya ada surat yang diterima, maka akan masuk ke humas ya kan. Karena humas itu adalah istilahnya mulutnya atau penerima atau jembatannya dari suatu organisasi. Jadi selain menerima atau menjadi jembatan dari organisasi luar, misalkan OSIS yang lain mengundang OSIS kita buat ikut suatu acara, maka yang akan menerima adalah humas. Dan bagaimana cara menyampaikan kembali ke mereka itu melalui surat dari sekretaris gitu loh. Jadi misalkan ada surat masuk dari luar, berarti surat masuk dari luar itu bakal diterima oleh humas dan bakal dibaca oleh humas, dan balasan dari surat itu akan ditulis oleh humas bersama dengan sekretaris, bakal dikirim ke
pembalasnya atau pengirimnya menjadi Pengirimnya. surat Ya, balasan seperti itu. Dan betul. yang harus diingat sebagai sekretaris adalah surat yang ditulis itu berdasarkan surat dinas. Jadi kalian nanti kalau menjadi sekretaris tolong belajar tentang bahasa Indonesia tentang surat dinas. Surat dinas itu apa? Surat dinas itu berarti dari suatu instansi atau mewakili suatu lembaga ke perseorangan atau ke sesama lembaga. Jadi surat Betul. dinas itu kayak gitu. Dari lembaga ke perseorangan atau dari lembaga ke lembaga yang lain. Biasanya kayak gitu. Itu harus kalian tahu tentang sekretaris. Lalu ada akademik. Nah, ini udah berarti divisi pengembangan semua ya. Ya, semua. Oke. Di sini aku langsung masuk ke anunya aja ke ini kan kalian sudah pernah baca ya. Iya. Ini sebenarnya sama seperti yang sudah kalian baca, sama persis. Cuma nanti ada beberapa hal yang udah kepikiran di sini. Beberapa yang belum jelas di sini kan peminatan siswa. Sebenarnya peminatan siswa Iya. itu apa? Oke. Aku bakal jelasin apa sih peminatan siswa itu dari segi manajemen ekskul. Di akademik, kalian akan membawain OSN, SMA, YPK, Kopsi, KSN. Yang aku tandain kuning ini berarti belum ada di YPK. Kopsi itu apa? Kalian bisa searching sendiri kalau misalnya kalian di akademik. Kopsi itu ya istilahnya perlombaan OSN tapi buat penelitian kalau nggak salah, lupa aku. Lalu ada peminatan siswa. Kenapa dipisahkan peminatan siswa? Sebenarnya latar belakangnya kenapa ditulis peminatan siswa ini sebelumnya adalah non akademik. Iya. Sebelumnya ini kita tulis non akademik karena ada kerohanian, kesenian sama keolahragaan. Baru tuh selain mereka bertiga ini, selain mereka berempat Masih ini, ternyata masih ada masih ada yang beberapa ekskul yang gak di luar situ. belum masuk bidang ini kan. Dan Ya. ternyata itu ini ekskul ini. Nah, akhirnya kita lihat-lihat nih kesamaan antara ekskul ini. Salah kegeser. Kita lihat nih persamaan antara ekskul ini. Apa persamaan antara ekskul ini? Kalau kalian lihat di sini tuh bukan kesenian, bukan. Kalau ragaan bukan. Kerohanian bukan. Akademik juga dibilang akademik banget, bukan gitu kan. Sebenarnya kesamaan antara siswa-siswa ini adalah kesamaan tujuan mereka, kesamaan minat mereka. Mereka pengen fokus di pramuka. Sama-sama berarti mereka buat kumpulan namanya pramuka. Mereka sama-sama pengen bisa debat, ya. Sama-sama pengen jago debat. Maka mereka dalam suatu kumpulan namanya ya LDC gitu. Commander sama-sama pengen mendukung YPK. Mereka minat banget yang namanya mendukung YPK gitu. Sama PMR itu pengen banget meningkatkan kesehatan siswa. PIKR pengen banget menjadi konselingnya dari siswa. Itu makanya dari itu ini sebenarnya minatnya mereka tuh sama-sama tapi ada perbedaan minat. Ada yang minat di Betul. kesehatan, ada yang minat Ya, di Praja Murda Karana, ada yang minat di debat, ada yang minat debat. commander. Yang belum ada adalah minat untuk bisnis, gitu belum ada tampungan wadahnya. Minat untuk sastra Korea ini paling banyak, tapi belum ada tampungannya. Sebenarnya ini peminatannya itu karena itu. Ada banyak yang minat Korea, ada yang banyak minat Jepang, ada yang minat Jerman, tapi belum ada wadahnya. Makanya itu dibuat peminatan siswa karena sebenarnya ini adalah program pramuka, program PMR, program PIKR, program LDC, program Commander seperti itu. Jadi ini sebenarnya program ya. Kalau akademik itu akan membawahin tim OSN. Jadi seperti yang udah aku kirim ini, tolong dibaca kembali. Sebenarnya kalau misalnya ada masih kalian punya pertanyaan tentang ini semua, kalian tinggal tanyain ke kita gitu. Kalau misalnya bingung. Tapi Betul. kalau misalnya kalian masih ragu bertanya, bisa mungkin masih malu gitu kan. Kalian bisa langsung kita tanya ke kakak kelas dulu, barangkali mereka tahu yang kelas 11 baru kita tanya ke kita. Jadi di sini kita posisinya tetap akan membantu meskipun kita udah Iya. kelas 12. Betul. Ya istilahnya kalau kerohanian meningkatkan kerohanian, kalau olahragaan meningkatkan keolahragaan, kesenian meningkatkan kesenian. Nanti kalian bakal membawain ekskul-ekskul dan kalian harus dekat dengan ekskul-ekskul ini. Olahragaan Betul. harus dekat sama orang-anak olahraga, kesenian harus Iya. dekat banget sama anak seni, kerohanian harus dekat banget sama anak rohani, peminatan siswa harus dekat banget dengan semuanya, akademik OSN harus dekat dengan anak-anak OSN. Kenapa Betul. aku bilang begitu? Dan dasarnya adalah kalian harus punya passion dalam bidang itu.
Itu salah satu bocoran apa ya? Yang kita ambil penilaian tertinggi bobotnya itu dari situ. Kalian harus punya passion dulu di bidang itu, gitu loh. Kalau kalian nggak punya passion, maka kalian nggak bakal enjoy gitu loh ngerjainnya. Misalkan aku suka di bidang akademik, aku pengen banget YPK tuh menang OSN terus. Latar belakangku supaya nanti kalau aku lulus, alma mater YPK tuh besar gitu loh. Wes, gila banget kan. Itu salah satu passion atau latar belakang yang membuat misalkan aku kalau misalnya mendaftar ke OSIS selanjutnya gitu kan, masuk akademik gitu loh. Jadi itu salah satu bocoran siswa apa yang kita terima atau kriteria siswa apa yang kita terima di OSIS SMA Hasan Kaltim. Jadi dari OSIS itu aja, manajemen ekskul, usahain ekskul itu bisa berkembang, jangan sampai mati. Karena kalau misalnya mati sebenarnya tergantung juga dari peminat siswa. Maka kalau misalnya ada ekskul yang mati, usahain ekskul ini tuh nggak langsung hilang anunya, ilmunya. Maka harus ada arsip, itu adalah salah satu anunya lagi ya, apa namanya, ilmu lagi. Contoh nanti di beberapa tahun ke depan OSIS mati, semoga enggak ya, OSIS mati. Nah, maka tiba-tiba siapa yang bakal bisa lanjutkan gitu loh. Satu angkatan mati, angkatan selanjutnya bakal buta banget kan tentang OSIS gitu loh. Itu salah satu tugas dari arsip. Jadi jangan sampai hal tersebut tuh hilang atau reset di tahun itu. Wah, udah sampai udah slide terakhir. Sudah panjang banget penjelasan tentang sudah cukup. manajemen ekskul, keorganisasian bagian khusus ya kayak. Semoga kalian betah nanti kalau misalnya kalian keterima, dan harus betah, harus betah dong, masa nggak betah. Di sini juga kalian punya kesamaan kan, kalian punya tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan SMA Hasan Kaltim. Dan aku harap itu bukan hanya tujuan yang semata-mata tujuan kalian, tapi juga silahkan banget dan harus banget kalian tuh wujudkan supaya benar-benar kejadian di SMA Hasan Kaltim. Oke, itu aja dari aku. Itu juga dari kita dari komisi KPOM komisi KPOM undur diri dulu karena ini sudah 1 jam kita melaksanain materi keorganisasian. Ternyata agak panjang buat materi keorganisasian. Kalau misalnya kalian masih ada bingung nanya, silahkan langsung tanya lewat grup tahap 2 kalau misalnya kalian masih bingung. Lalu persiapkan diri kalian buat di FGD nanti, karena nanti ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok bakal nanti dikirim di grup juga, jadi stay tune terus di grup. Habis ini kita jam 2 bakal ada RABO bersama dengan ekskul. Kalian bisa atau harus ikut karena kalian harus tahu gambarannya RABO tuh kayak mana. Udah sekian aja dari kita dari KPOM. Terima kasih sudah mau